Halo guys, kembali lagi di Celengan Drama. Di video kali ini, Mimin kembali akan melanjutkan kisah cerita dari drama Korea yang berjudul Bisnis Proposal. Dan sekarang kita telah masuk di episode ke-11. Wah, tinggal satu episode lagi tamat nih. Ya udah deh, biar kalian gak semakin penasaran, cus langsung aja kita melebur ke alurnya. Lanjutkan episode kemarin, saat itu Shinhari terlihat menemui sang kakek di sebuah restoran. Ternyata tujuan sang kakek mengajaknya bertemu hanyalah untuk menanyakan tentang hubungannya dengan Kang Taemo. Karena sang kakek telah mengetahui semuanya. Shinhari pun berusaha untuk menjelaskan semuanya dari awal. Namun sang kakek malah tidak mau tahu dan di saat itulah sang kakek justru malah meminta kepada Shinhari untuk menjauhi Kang Taemo. Karena sang kakek tidak ingin jika Kang Taemo menjadi bahan pembicaraan di perusahaannya. Mendengar itu, Shinhari berniat akan kembali menjelaskannya. Namun tiba-tiba saja, sang kakek malah mendapat telepon dari Kang Taemo yang mengalami kecelakaan. Seketika, sang kakek yang mendengar kabar buruk itu pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit dan melihat kondisinya. Shinhari yang mengetahui kabar itu langsung mengikuti sang kakek ke rumah sakit. Sesampainya ia di rumah sakit, ternyata sang kakek ditemani oleh Cha Seung-hun untuk menunggu kabar mengenai Kang Taemo. Di saat itulah, tiba-tiba saja Shinhari juga datang ke rumah sakit itu. Sang kakek yang melihat Shinhari berada di sana menjadi terkejut dan ia langsung menyuruh Shinhari untuk segera pulang. Namun Shinhari menolaknya dan tetap ingin menunggu Kang Taemo. Kemudian Kang Taemo mulai terlihat datang menghampiri mereka semua dengan keadaan baik-baik saja. Dan ia hanya mengalami luka di pergelangan tangan kirinya. Sang kakek yang melihat kondisi Kang Taemo baik-baik saja itu justru malah langsung memarahinya. Karena selama ini Kang Taemo selalu membohongi dirinya. Saat itu Kang Taemo tidak menghiraukan sang kakek karena ia hanya fokus kepada Shinhari yang saat itu berada di hadapannya. Seketika Shinhari yang mengetahui keadaan Kang Taemo baik-baik saja itu langsung berpamitan untuk pulang. Namun tiba-tiba saja Kang Taemo malah menahan Shinhari dan ia mulai mengatakan kepada sang kakek jika dirinya benar-benar menjalin hubungan asmara dengan Shinhari. Saat itu Kang Taemo juga menjelaskan kepada sang kakek jika sejak awal dirinya lah yang seharusnya bersalah karena semua kebohongan berawal dari dirinya. Kang Taemo pun juga berani mengungkapkan jika dirinya sangat mencintai Shinhari. Mendengar perkataan Kang Taemo, Shinhari menjadi terkejut karena ia berani mengungkapkan hubungannya di depan sang kakek. Kemudian terlihat Shinhari yang mulai diantar pulang oleh Jin Yongseo. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja hujan mulai turun. Dan seketika Shinhari langsung meminta kepada Jin Yongseo untuk menurunkannya di pinggir jalan. Karena saat itu Shinhari kembali kepikiran dengan Kang Taemo dan ia mulai merasa jika dirinya harus menemui Kang Taemo di rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Shinhari kembali bertemu dengan sang kakek dan juga Cha Seung-hun. Seketika Shinhari langsung meminta izin kepada sang kakek untuk menemani Kang Taemo. Karena Shinhari merasa sangat khawatir dengan Kang Taemo di musim hujan seperti ini. Namun sang kakek yang mendengar hal itu justru hanya bisa terdiam dan dia juga langsung pergi meninggalkan Shinhari. Saat itu Cha Seung-hun yang masih berada di sana langsung mengizinkan Shinhari untuk menemani Kang Taemo di ruangannya. Dan tanpa pikir panjang, ia pun masuk ke kamar Kang Taemo. Di dalam kamarnya, ternyata Kang Taemo sedang melihat pemandangan di luar jendela dan saat ia mengetahui Shinhari berada di sana, ia pun langsung memintanya untuk mendekat. Kemudian Kang Taemo juga mulai meminta Shinhari untuk melihat sebuah menara yang berbentuk seperti pohon Natal. Lalu Kang Taemo bercerita mengenai masa kecilnya di saat malam Natal. Dalam ingatan semasa kecilnya, Kang Taemo pernah menangis karena ia bersikeras ingin sekali bertemu dengan Sinterklas. Saat itu, kedua orang tua Kang Taemo berusaha untuk menenangkannya. Sampai-sampai kedua orang tuanya juga membohonginya dan memberikan hadiah kepada Kang Taemo. Walaupun sebenarnya Kang Taemo tahu jika hadiah tersebut adalah hadiah dari orang tuanya sendiri. Karena Kang Taemo melihat sang ayah membungkusnya. Dan hanya kenangan itulah yang kini masih membekas di hati Kang Taemo.
Walaupun Kang Taimo tidak pernah bertemu ayah dan ibunya di dalam mimpi, namun kenangan itu sudah sangat membantunya untuk mengingat kedua orang tuanya. Saat itu, Kang Taimo juga mulai menceritakan tentang kejadian sebelum orang tuanya kecelakaan, yang dimana hari itu adalah hari ulang tahun Kang Taimo. Di saat itulah, Kang Taimo selalu menelpon ayah dan ibunya untuk cepat pulang, agar bisa merayakan ulang tahun bersama. Namun karena hari itu sedang hujan lebat, kedua orang tua Kang Taimo malah mengalami kecelakaan saat dalam perjalanan pulang, hingga kedua orang tua Kang Taimo menjadi meninggal. Dan semenjak kecelakaan itulah, Kang Taimo menjadi berpikir jika kedua orang tuanya pasti sangat membenci dirinya. Sinhari justru malah mengatakan bahwa orang tua Kang Taimo tidak membencinya. Hanya saja kesibukan mereka dalam bekerja membuat mereka tidak ada waktu luang untuk bermain bersama dengan Kang Taimo sewaktu kecil. Di saat itulah Sinhari juga mulai memahami keresahan Kang Taimo selama ini, dan ia juga langsung memeluk Kang Taimo. Setelah mereka cerita panjang lebar, ternyata Sinhari malah ketiduran di sana. Saat itu, ia menjadi terkejut karena dirinya tertidur dalam pelukan Kang Taimo. Seketika, Sinhari langsung bergegas pergi dari rumah sakit dan kembali pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, ia malah bertemu dengan ibunya di depan pintu masuk. Sinhari menjadi sedikit ketakutan karena ia mengira akan dimarahi oleh sang ibu karena tidak pulang semalaman. Namun ternyata saat itu sang ibu juga mengira jika Sinhari akan kembali pergi berangkat bekerja. Sinhari pun menjadi mempunyai alasan untuk berbohong kepada ibunya. Dan sang ibu malah mengusir Sinhari dari rumah agar segera berangkat pergi ke kantor. Kemudian saat Sinhari mulai keluar dari rumah, tiba-tiba saja ia menjadi panik karena ponselnya tidak ada di dalam tasnya. Saat itu Sinhari mengira jika ponselnya tertinggal di dalam kamar Kang Taimo saat di rumah sakit. Seketika ia pun berniat akan kembali ke sana. Namun tiba-tiba saja Jin Yongseo terlihat datang menjemput Sinhari. Mereka berdua pun mulai pergi bersama. Saat itu Jin Yongseo juga langsung menyerahkan ponsel milik Sinhari. Ia mengira bahwa ponselnya hilang, padahal ternyata tertinggal di dalam mobil Jin Yongseo. Seketika Sinhari pun langsung mengecek ponselnya. Jin Yongseo juga mulai memberitahu Sinhari jika ponselnya terus bergetar, sehingga membuat Jin Yongseo penasaran dan membuka ponsel itu. Ternyata ponsel Sinhari mulai dibanjiri oleh banyak sekali komentar yang ada di videonya kemarin, saat dirinya bersama dengan Minwo. Ditambah lagi saat itu komentar dari Yora yang mengatakan bahwa Sinhari memacari bosnya sendiri itu pun juga menjadi sorotan. Bahkan Yora juga mengatakan jika Sinhari berselingkuh dengan Minwo. Karena head comment yang dilakukan oleh Yora itu, kini seluruh karyawan kantor yang berada di perusahaan Kang Taimo mulai menjadi geger. Bahkan sang kakek juga mulai mengetahui hal itu. Gara-gara gosip yang beredar itulah, Kang Taimo dan Sinhari menjadi bahan perbincangan. Dan sang kakek yang tidak menyukainya juga langsung memarahi semua karyawannya yang berkomentar negatif terhadap cucunya. Di sisi lain, terlihat beberapa karyawan dari tim lain yang berada di perusahaan itu juga mulai masuk ke dalam ruangan tim Sinhari untuk membicarakannya. Karena mereka semua menjadi kepo bagaimana cara Sinhari bisa memacari bosnya sendiri. Mendengar gosip itu, Buyo langsung menyuruh mereka semua untuk keluar dari ruangannya. Dan di saat itulah, tiba-tiba saja Sinhari juga masuk ke dalam ruangan. Kemudian Buyo langsung memberitahukan kepada semua anggota timnya jika mereka terancam akan dipecat dan seluruh pekerjaan mereka akan dialihkan oleh tim 2 dan tim 3. Mendengar pengumuman dari Buyo, Sinhari menjadi terdiam karena ia merasa bersalah telah menyebabkan kegaduhan untuk timnya. Lalu saat jam istirahat, Sinhari memilih untuk menyendiri agar ia bisa menghindari rekan setimnya. Bahkan saat Sinhari melihat rekan-rekan duduk di ruang istirahat, ia pun bersembunyi karena Sinhari lagi-lagi merasa sangat bersalah. Saat itu tiba-tiba terlihat karyawan lain yang mulai membicarakan Sinhari dan menjelek-jelekannya. Bahkan mereka juga mengira jika piala penghargaan yang dulu pernah Sinhari dapatkan pasti hasil dari merayu bosnya, bukan murni kerja kerasnya. Seketika rekan-rekan Sinhari yang mendengarnya pun menjadi sangat ilfil. Namun, tiba-tiba saja Pak Hye langsung menghampiri mereka dan memarahinya agar mereka tidak sembarangan membicarakan orang lain. Sinhari yang melihat itu merasa terharu dengan pembelaan yang dilakukan oleh Pak Hye. Dan seketika, Sinhari langsung berlari untuk memeluk semua rekan-rekan kerjanya.
Kemudian terlihat Jin Yong Seo yang kembali berkunjung ke restoran milik orang tua Shin Hari untuk menunggu Shin Hari pulang. Namun saat ia sedang mengambil minuman, tiba-tiba saja ia mendengar pembicaraan dari beberapa pelanggan yang berada di sana. Yang ternyata mereka mulai membicarakan hubungan Shin Hari dengan Kang Taemo, karena berita tersebut ternyata menjadi viral. Bahkan mereka juga tahu jika Shin Hari adalah putri dari pemilik restoran itu. Di saat itulah, tiba-tiba saja salah satu pelanggan mulai berniat akan menanyakannya kepada ayah Shin Hari. Namun, Jin Yong Seo malah langsung berteriak agar kedua orang tua Shin Hari tidak mengetahui gosip yang sedang beredar. Sampai-sampai ia juga mengambil keputusan untuk mentraktir semua pelanggan yang ada di restoran tersebut agar tidak membicarakan Shin Hari. Setelah itu, kini Jin Yong Seo mulai bertemu dengan Shin Hari. Dan dia pun juga menjadi menyesal karena telah mengeluarkan uang sebanyak 457.000 won untuk mentraktir semua pelanggan tadi. Namun semua itu ia lakukan karena ia sangat menyayangi sahabatnya. Dan ia tidak ingin sahabatnya menjadi bahan pembicaraan. Shin Hari yang mendengar hal itu menjadi merasa terharu karena sahabatnya sangat peduli dan juga perhatian padanya. Kemudian sesampainya Shin Hari di rumah, tiba-tiba saja Kang Taemo menelponnya menggunakan telepon umum yang berada di rumah sakit. Saat itu Kang Taemo protes kepada Shin Hari karena ia tidak menjenguk pacarnya. Mendengar hal itu, Shin Hari langsung menjelaskan jika hari ini dirinya sangat sibuk hingga tidak bisa menjenguk Kang Taemo di rumah sakit. Sebenarnya, Kang Taemo tidak begitu mempermasalahkan hal itu, karena tujuannya menelpon Shin Hari hanyalah untuk meminta maaf jika selama ini dirinya merahasiakan hubungan tersebut dari kakek. Namun, Kang Taemo tetap berjanji kepadanya jika ia akan segera kembali mengakui hubungannya tersebut dan meminta kepada sang kakek untuk merestuinya, agar mereka bisa menikah. Di tengah-tengah obrolan mereka yang mulai serius, tiba-tiba saja telepon Kang Taemo menjadi terputus karena durasi telepon umum tersebut telah habis. Seketika Kang Taemo pun merasa kesal, tetapi Kang Taemo juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ia juga tidak mempunyai uang koin untuk kembali menelpon Shin Hari. Kemudian Kang Taemo kembali ke kamarnya. Namun saat ia akan masuk ke dalam, ia malah mendengar sang kakek yang sedang menelpon seseorang untuk dicarikan sebuah tiket pesawat ke luar negeri. Dan tiket tersebut ternyata adalah untuk Kang Taemo. Kang Taemo yang mendengar itu seketika langsung menolaknya karena ia tidak ingin berpisah dengan Shin Hari. Padahal sebenarnya saat itu sang kakek hanya bermaksud untuk membersihkan nama Kang Taemo di hadapan publik. Di saat itulah Kang Taemo mulai memohon kepada sang kakek untuk merestui hubungan mereka. Di sisi lain, terlihat Jin Yong Seo bersama dengan Cha Seung Hoon yang baru saja pulang sampai di apartemennya. Saat itu tiba-tiba saja ayah Jin Yong Seo mulai keluar dari dalam mobil dan memanggil putrinya. Seketika Jin Yong Seo pun menjadi terkejut melihat sang ayah yang mengetahui alamat apartemennya. Dan ternyata tujuan sang ayah saat itu ingin mengajak mereka untuk makan bersama agar sang ayah bisa mengenal pacar putrinya lebih dalam. Kemudian keesokan harinya, saat Shin Hari mulai kembali bekerja, tiba-tiba saja ia mendapat panggilan untuk menghadap sang kakek di ruangannya. Ternyata saat itu sang kakek berniat akan memindah tugaskan Shin Hari ke kota lain. Dan jika Shin Hari menolaknya, maka ia harus mau mengundurkan diri dari perusahaan itu. Mengingat dirinya telah membuat nama Kang Taemo menjadi buruk. Di sisi lain, terlihat Kang Taemo yang akan kembali ke kamar rawatnya. Namun ia malah mendengar pembicaraan para suster yang mulai menggosipkannya. Kang Taemo pun menjadi kesal dan ia langsung pergi ke kamarnya untuk menanyakan gosip yang beredar itu kepada Cha Seung Hoon. Kang Taemo yang sangat kesal itu pun juga mulai memarahi Cha Seung Hoon karena Cha Seung Hoon tidak memberitahu gosip tersebut kepada Kang Taemo. Di saat itulah ia langsung bergegas untuk pergi ke kantornya karena dia tahu jika pasti Shin Hari merasa kesulitan menghadapi gosip tersebut. Dan sesampainya Kang Taemo di kantor, ia pun langsung mencari Shin Hari. Namun saat itu Shin Hari sudah tidak berada di kantor karena sang kakek telah memintanya untuk mengundurkan diri. Kang Taemo pun segera pergi ke rumah Shin Hari, namun ia tetap tidak menemukannya. Kedua orang tua Shin Hari justru malah menjadi kebingungan dengan kedatangan Kang Taemo itu, karena sebelumnya mereka belum pernah bertemu.
bertemu. Saat itu, Shin Hamin yang berada di sana pun mulai menyapa Kang Taemo. Dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung mengajak Shin Hamin untuk membantu mencari Shin Hari. Namun mereka tetap saja tidak menemukannya. Dan tiba-tiba, Kang Taemo meminjam ponsel Shin Hamin untuk menelpon Shin Hari. Tetapi hal tersebut tetap sia-sia saja, karena Shin Hari tidak mengangkatnya. Di sisi lain, setelah Jin Yong Chul dan Cha Seung Hoon makan malam bersama sang ayah, mereka berdua juga langsung kembali pulang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba saja Jin Yong Chul malah menemukan sebuah cincin yang disembunyikan Cha Seung Hoon di dalam dashboard mobilnya. Saat itu, Jin Yong Chul menjadi sangat bahagia, karena cincin tersebut pasti untuk dirinya. Sebenarnya, cincin tersebut akan Cha Seung Hoon berikan sebagai hadiah kejutan di hari ulang tahun Jin Yong Chul. Namun, karena hadiah tersebut telah diketahuinya, Cha Seung Hoon pun memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Dan ia juga meminta kepada Jin Yong Chul untuk keluar. Dan tak disangka, saat itu Cha Seung Hoon langsung melamar Jin Yong Chul. Di samping itu ternyata Shin Hari menjadi galau dan hilang arah, karena dirinya diminta untuk mengundurkan diri dari perusahaan Kang Taemo oleh sang kakek. Saat itu ternyata Shin Hari berjalan tanpa arah hingga sampai ke sebuah menara yang sangat indah di kota itu. Sesampainya Shin Hari di sana, ternyata ia mulai teringat dengan Kang Taemo dan juga langsung menelponnya. Kang Taemo yang mendapat telepon dari Shin Hari pun langsung menanyakan keberadaan Shin Hari karena ia sangat khawatir. Dan seketika Kang Taemo langsung bergegas menyusulnya. Tak butuh waktu lama, tiba-tiba saja Kang Taemo telah sampai di tempat itu dan bertemu dengan Shin Hari. Seketika, Kang Taemo pun langsung berlari untuk memeluknya. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode terakhir. Gamsahamnida.